का होता है कैसे कहूँ मैं ओ यारा ये प्यार कैसे हो. Hello, hai. Kali ini kita akan bahas film India yang dirilis tahun 2000. Film yang bercerita tentang kehidupan di sebuah universitas di India yang memiliki peraturan yang sangat ketat, hingga siapapun yang melanggar maka akan dikeluarkan dan tidak akan diterima di kampus manapun. Namun keadaan itu perlahan berubah sejak kedatangan seorang dosen yang bernama Raja. Ia mengajar semua mahasiswa dengan musik dan penuh cinta. Begitu banyak halangan dan rintangan yang dihadapi oleh Raja yang diperankan oleh Shah Rukh Khan, aktor utama dalam film ini. Baiklah, tak perlu berlama-lama lagi, mari kita bahas. Ini dia Mohabbatein. Di awal film kita diperlihatkan seorang pemuda yang termenung di sebuah stasiun. Tiba-tiba datang satu pemuda lainnya dan mereka berkenalan. Tak lama kemudian datang pemuda lain yang menghampiri mereka. Masing-masing dari mereka bernama Shamir, Karan, dan Vicky. Disinilah awal pertemanan ketiga pemuda itu. Mereka bertiga adalah calon mahasiswa dari sebuah kampus ternama yang bernama Gurukul. Singkat cerita, mereka bersama pergi ke kampus Gurukul untuk menempuh pendidikan di sana. Tibalah mereka di sebuah kamar yang cukup untuk mereka tempati selama belajar di kampus ini. Tak lama mereka melihat seorang pria tua di pinggir danau yang sedang berdoa. Rupanya dia adalah rektor dari kampus ini yang bernama Narayan Shankar, yang terkenal sangat menjunjung tinggi kedisiplinan. Semua mahasiswa baru dikumpulkan di aula dan Pak Narayan dengan tegas berkata, jika mereka ingin belajar di Gurukul maka patuhi semua peraturan yang ada. Selain patuh, disiplin, dan hormat, mereka dilarang berpacaran selama belajar di sini, dan jika melanggar akibatnya mereka akan dikeluarkan, dan jangan harap mereka bisa masuk di kampus lain setelah keluar dari sini. Untuk itu, Pak Narayan memberi kesempatan kepada semua mahasiswa untuk berpikir sebelum lanjut berada di Gurukul. Mendengar hal tersebut, semua mahasiswa pun terdiam. Di malam harinya, Vicky tak sengaja melihat foto dari seorang wanita yang tengah bersama Shamir. Namun Shamir membantah jika dia adalah temannya. Shamir menjelaskan kalau Sanjana adalah sahabat kecilnya dan setelah dewasa mereka terpisah dan tidak tahu ada di mana. Shamir juga mengatakan kalau ayah Sanjana bertugas di kota ini, tapi dia tidak berniat untuk mencari Sanjana dan akan fokus menimba ilmu di Gurukul. Keesokan paginya, Vicky terlihat terburu-buru karena kesiangan. Dia tidak sengaja melihat seorang wanita sedang mencuri apel. Tanpa pikir panjang, Vicky langsung menghampiri wanita itu. Ternyata wanita ini adalah Ishika dan dia belajar di kampus khusus wanita di sebelah Gurukul. Di siang harinya, mereka ke pasar untuk berbelanja berbagai kebutuhan, dan antara kebetulan ataukah keajaiban, mereka berdua bertemu ketika Sanjana sedang berdebat dengan seorang pedagang. Sanjana belum menyadari kalau pria itu adalah sahabat kecilnya. Ketika akan pergi, Sanjana pun sadar kalau pria itu adalah Shamir. Miss Sharma? Kemudian di malam hari terlihat Karan berada di stasiun. Dia di sini ditugaskan untuk menjemput seorang profesor untuk menuju kampus Gurukul. Tiba-tiba dia melihat seorang gadis berkerudung merah berdiri di seberang stasiun. Karan pun langsung terpesona dengan kecantikan wanita itu. Ketika profesor tiba dan kereta berangkat, terlihat wanita itu masih berdiri di sana dan pergi begitu saja. Di malam itu, Vicky dan Shamir merasa kalau mereka telah menemukan cintanya dan akan mengejar gadis impian mereka. Akan tetapi, berbeda dengan Karan, sebetulnya dia memiliki perasaan yang sama, tetapi saat ini dia tidak berani untuk jatuh cinta. Dia pernah mendengar cerita terkenal di kampus ini. Dulu ada seorang murid Gurukul yang jatuh cinta pada seorang wanita, dan dengan kejamnya dia dikeluarkan oleh Narayan Shankar dari kampus ini, bahkan tanpa melihat atau bertemu dengannya terlebih dahulu. Dan akibatnya dia tidak diterima di universitas manapun hanya karena melanggar satu aturan di kampus Gurukul. Mereka berdua sangat saling mencintai, tapi takdir berkata lain, dan pria itu entah ada di mana, dan gadis yang dicintainya itu memilih untuk bunuh diri. Orang-orang mengira Narayan Shankar akan berubah sejak kejadian itu, tapi ternyata dia malah bersikap lebih keras sampai saat ini. Dan ternyata gadis yang dicintai oleh pria itu adalah putri satu-satunya Narayan Shankar. Karan pun di situ bilang kalau dia bukannya tidak ingin jatuh cinta, tapi dia tidak cukup berani untuk melawan Narayan Shankar. Singkat cerita, keesokan paginya terlihat seorang yang datang dengan membawa senyuman kebahagiaan. Dia pun memainkan biola di hadapan seorang gadis kecil. Seketika musik itu membuat Pak Narayan marah. Karena musiknya membuat kebisingan,
dan mengganggu mahasiswa yang sedang belajar. Dia pun memperkenalkan diri dan pria ini bernama Raj Aryan. Dia bermaksud melamar pekerjaan di kampus ini untuk mengajar pelajaran musik. Namun seperti yang kita tahu bahwa Gurukul menjunjung tinggi budaya dan kedisiplinan, maka Narayan pun menjelaskan jika di sini tidak ada mata pelajaran tentang musik. Di dalam surat lamarannya, Raj Aryan menolak 3 universitas ternama untuk mengajar di sana. Tapi Pak Narayan heran kenapa Raj beraninya mau mengajar musik di sini. Tetapi Raj menjawab kalau dia menyukai tantangan dan dia yakin kalau Narayan Shankar juga menyukai tantangan. Maka Narayan pun menghargai keberanian Raj. Lalu dia memberi kesempatan untuk mencari murid yang menyukai musik. Dan jika berhasil, dia akan diterima di kampus Gurukul untuk mengajar. No problem, sir. Ketika jam pelajaran berakhir, Raj pun memainkan biolanya dan tanpa diduga banyak mahasiswa yang meresponnya. Pada akhirnya, Raj pun diterima mengajari Gurukul. Ketika Raj ingin bersalaman, terlihat sifat dan watak Narayan yang keras. Nampak raut wajah menyeramkan dari sosok Narayan Shankar. Di sini kita tahu bahwa beliau adalah sosok yang sungguh-sungguh mendidik para mahasiswa dan dosen yang sangat keras. Narayan pun menjelaskan, sudah 25 tahun dia menanamkan kebudayaan hormat dan kedisiplinan di kampus Gurukul. Raj di sini telah merubah satu peraturan di antara semua peraturan yang dimana dia menambahkan pelajaran musik di kampus ini. Dia tidak ingin di kemudian hari Raj perlahan merubah aturan yang lain. Setelah mengucapkan penjelasan itu, akhirnya Narayan mengulurkan tangannya dan sejak saat itu Raj resmi mengajar di kampus Gurukul ini. Kemudian saat pelajaran memainkan biola, hingga 3 murid Samir, Karan, dan Piki terhipnotis hanyut dalam suasana seolah-olah masing-masing dari mereka melihat pujaan hatinya di luar gerbang ketika mereka berlari dan mendobrak gerbang itu. Sejak hari itu, ketiga pemuda ini seperti memiliki warna baru dan semangat di hidup mereka. Masing-masing dari mereka mendatangi pujaan hatinya. Kemudian, Raj mendatangi Pak Narayan untuk meminta izin supaya Samir bisa bekerja pada waktu. Dengan alasan Samir butuh biaya untuk meringankan beban ibunya setelah kematian ayah Samir. Lagi-lagi, Pak Narayan mengizinkan dengan syarat jam 10 malam sudah berada di kampus ini lagi. Terlihat Karan pun menemui wanita yang dia lihat di stasiun. Ternyata wanita ini sedang berada di rumah sakit. Di sana dia mendirikan sebuah ruangan khusus untuk anak-anak yang kurang mampu. Karena itulah dia pura-pura terluka agar bisa mendapatkan perawatan dari wanita itu. Karan kemudian bertanya kenapa dia menunggu seseorang di stasiun dan betapa patah hatinya Karan mendengar jika orang yang ditunggunya adalah suaminya. Sementara di tempat lain, Piki menemui Isika dengan maksud mengajaknya berkencan dengan berpura-pura menjadi saudaranya. Dan jika dia tidak mau, dia diancam tentang pencurian apel tempo hari kepada gurunya yang bernama Ibu Monica. Tapi Isika tetap menolak ajakan Piki. Di sisi lain, ketika Samir bekerja pada waktu, dia bahagia karena hari itu adalah hari persahabatan di mana dia akan memberikan bunga mawar merah yang mendandakan jika seseorang sedang jatuh cinta. Tapi tiba-tiba seorang pria datang yang ternyata Sanjana sudah memiliki kekasih. Ketika Samir pun sakit hati, namun dia mencoba untuk tetap tegar. Dia tetap memberikan bunga berwarna kuning kepada Sanjana yang bertanda persahabatan. Malam harinya mereka bertiga curhat akan hal yang mereka alami tadi siang. Lalu mereka saling menguatkan satu sama lain. Tiba-tiba Guru Raj datang dan memotivasi mereka. Raj selalu berdoa setiap hari agar mereka tidak merasakan cinta sepertinya, di mana Raj mencintai wanita yang sudah tidak ada lagi di dunia. Wanita yang Raj cintai nyatanya sudah meninggal. Raj mengatakan jika dia bukan tidak ingin mencintai orang lain, tetapi dia jatuh cinta kepada wanita itu karena dia merasa sangat bahagia hingga saat ini. Meskipun wanita itu tidaklah nyata, tapi dia bisa merasakan kasih sayang dan cinta darinya. Raj pun mengatakan kalau Sanjana harus jatuh cinta kepada Samir hanya karena dia punya pacar. Lalu Samir pun menyerah begitu saja, sedangkan dia mencintai wanita yang tidak nyata, tapi dia bisa merasakan kehebatan cinta itu sendiri. Sedang setelah mendengar kata-kata dari Raj, mereka pun semangat kembali untuk mengejar cinta mereka.
Keesokan harinya, Vicky mendapatkan tamparan dari Ishika karena berani-beraninya mengajaknya untuk berkencan. Ishika menganggap Vicky adalah laki-laki yang memperlakukannya sebagai wanita murahan. Ishika berkata jika dia bisa memperkerjakan 100 orang seperti Vicky di rumahnya. Vicky di situ balik mengatakan kalau dia tidak tahu bahwa Ishika adalah anak orang kaya. Vicky minta maaf karena dia tidak memberitahu terlebih dahulu kalau ayahnya adalah seorang manajer di perusahaan ternama di India. Bahkan jika mau, Vicky bisa mempekerjakan ayahnya Ishika. Seketika di situ Ishika terdiam malu. Singkat cerita, malam pun tiba. Karan kemudian mencari tahu siapa sosok wanita di stasiun itu. Penjaga stasiun itu mengatakan jika wanita itu bernama Kiran. Saat itu Kiran menikah dengan seorang pilot angkatan udara. Suaminya itu adalah anak dari mayor jenderal, seorang pensiunan tentara dan orang terkaya di desa ini. Hari pertama dia menikah, ternyata terjadi ketegangan di perbatasan yang mengharuskan suami Kiran harus pergi malam itu juga. Namun sampai 2 tahun kemudian pesawat yang digunakannya dinyatakan hilang dan tidak pernah ditemukan hingga saat ini. Kiran pun selalu datang ke stasiun berharap suaminya itu pulang. Namun penjaga stasiun itu mengatakan jika sebenarnya Kiran tahu bahwa suaminya itu sudah tiada. Tapi apa yang harus dikata? Ia harus menuruti mertuanya agar selalu percaya kalau anaknya itu belum mati sebelum jenazahnya ditemukan. Dia pun bersahabat dengan kakak iparnya bernama Nandini. Hari-hari Kiran yang sedih terhibur oleh anak Nandini yang bernama Ayus. Dari cerita itulah Karan bertekad suatu hari nanti Kiran akan bahagia bersamanya. Keesokan paginya, Raj lagi-lagi membuat Narayan Shankar luluh. Diketahui setiap tahun di universitas lain sering mengadakan acara yang bernama Festival Holi. Namun Narayan bilang di sini tidak pernah ada acara tersebut. Bahkan dia tidak pernah mendengar ada seorang dosen yang menginginkan hal tersebut. Tapi Raj mengatakan jika dosen lain mungkin takut kepadanya. Lantas Narayan bertanya, apakah kau tidak takut padaku? Namun Raj berkata jika dia tidak takut selama meminta sesuatu yang baik, dia akan takut jika meminta sesuatu yang salah. Narayan pun berkata jika dia tidak menentang festival tersebut asalkan festival dilakukan di luar kampus. Sebelum pergi, Raj meminta satu permintaan lagi agar dia diizinkan meletakkan tika di keningnya sebagai tradisi dari tempat asalnya yang menggambarkan Narayan adalah kakak tertua di dalam keluarga. Dan atas nama Raj dan muridnya, garis merah pun dioleskan di kening seorang Narayan Shankar. Dan singkat cerita, festival Holi pun digelar dengan sangat meriah. सोनी सोनी अखियों